A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bil ihsan ila yaumiddin. Amma ba'. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang paling utama, nikmat iman dan Islam, nikmat ukhuwah, nikmat kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul dalam kegiatan kita pada malam hari ini bersama Rizka. Saya selalu katakan kita semua punya pilihan untuk nggak hadir di sini, kita punya pilihan buat hadir di tempat lain. Oleh karena itu kalau Allah takdirkan kita berkumpul di majelis yang baik, kita memang harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata taufik dan hidayahnya masih diberikan kepada kita sehingga kita memilih ke tempat yang baik. Bukan berarti yang tidak hadir di sini di tempat yang tidak baik, enggak juga. Ya, bisa jadi mereka punya pilihan lain, punya prioritas lain, tapi kita mensyukuri karena Allah Subhanahu wa taala mengayunkan langkah kita ke sini. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini Allah nilai sebagai amal soleh, Allah lipat gandakan pahalanya, Allah maafkan segala kekurangannya. Amin ya rabbal alamin. Akhwati fillah, ini hot issue yang pekan ini saja saya 3 kali membahas masalah ini gitu ya. Kalau di sini judulnya mahasiswa hobi melecehkan, ya mengapa bisa terjadi? Ya, ini tentu saja terpicu oleh sebuah kasus yang kemarin terjadi di kampus yang kita banggakan, ya kampus di FHUI, ya ternyata ada 16, kalau nggak salah 16 ya, 16 mahasiswa yang punya grup tertutup, ya dan di situ ternyata ya secara eksklusif mereka berbicara hal-hal yang tidak pantas, ya tentang teman-teman mereka sendiri, ya. Dan juga tentang beberapa dosen, kalau nggak salah terakhir 20 mahasiswi dan 7 dosen yang mereka bicarakan, ya, yang mereka gunjingkan di situ. Dan pergunjingannya bukan hanya sekedar gibah yang ya gibahnya spesifik gitu ya, yaitu tentang hal-hal yang menjurus pada masalah-masalah seksual, gitu ya. Jadi termasuk dalam kategori pelecehan seksual. Sebenarnya ini sedikit intermezzo dulu ya, kemarin kronologi kasusnya tuh tanggal 11 mulai rame karena ada akun Twitter, akun X ya, judulnya @sampahfhui gitu ya, yang membocorkan masalah ini. Kemudian tanggal 12 langsung dilaporkan kepada pihak fakultas ya. Kemudian tanggal 13 sebenarnya yang terjadi kemarin kalau kita lihat nonton di TikTok, ramai sekali gitu ya live-nya ya sampai jam 3 pagi. Sebenarnya yang terjadi adalah tanggal 13 siang atau sore itu adalah sidang internal, sidang tertutup ya. Jadi para mahasiswa itu dipanggil, orang tuanya juga dipanggil, disidang oleh pihak fakultas. Tapi ketahuan sama mahasiswa-mahasiswa yang lain yang sudah terbakar emosinya ya, lalu kemudian dipaksa untuk sidang terbuka ya, sidang terbuka dengan tanda kutip gitu ya. Sampai akhirnya semua awalnya cuma 2 orang ya, lalu kemudian semua terduga pelaku bisa dihadirkan baru tengah malam ya, dan pengadilan terbukanya lanjut sampai jam 3 pagi ya. Saya ingat banget karena saya ngikutin juga gitu ya, saya ngikutin nonton juga ya, kebetulan waktu itu mau puasa jadi habis selesai siaran langsungnya langsung sahur ya, benar-benar jam 3 selesainya ya. Dan hampir terjadi keributan juga ya karena emosi sudah memuncak ya. Jadi 14 dini hari, tanggal 14 April dini hari ya itu terjadi, dan kemudian tanggal 15-nya sudah diberikan hukuman sementara yaitu skorsing 1,5 bulan ya. Itu kurang lebihnya garis besar kasusnya yang terjadi ya. Dan ternyata nggak cuma di situ doang, begitu seperti biasa di Indonesia gitu ya, kalau udah ada kasus satu terangkat, biasanya kasus-kasus yang lain mulai terangkat juga. Ya, ternyata muncul juga di ITB ada
nyanyian-nyanyian yang tidak pantas juga ya. Kemudian ada kasus di IPB juga ada kasus juga ya. Kemudian di kampus-kampus lain ada dosennya yang melecehkan mahasiswinya ya. Dan sebenarnya kita bicarakan mahasiswa hobi melecehkan gitu ya. Sebenarnya bisa diperluas ke tempat yang lain ya, karena sekarang juga banyak muncul kasus para pendakwah ya ternyata punya kasus macam-macam. Ya bukan yang sekarang doang, bukan yang lagi ramai sekarang doang ini ya. Ya, saya agak udah hati-hati bicarakannya karena ini masih dalam penyelidikan, belum selesai. Tapi sebelum itu terjadi, udah banyak kasus-kasus yang lain. Dan saya di sini sering membahas. Saya pernah cerita di Padang ada imam masjid ya yang berzina di ruang marbot ya, itu udah jelas, itu udah clear selesai kasusnya gitu ya. Jadi kita bisa bebas ngomongin. Ya, ada imam masjid, bayangan berzina di ruang marbot dan itu bukan di masjid pertamanya ya. Artinya ketika dia bertugas di masjid yang lain dia pernah juga berbuat kayak begitu. Ya, ada kasus-kasus di kota-kota lain di mana ada seorang pemimpin pesantren ternyata korbannya ada sekian santri, ya macam-macam santri dan santriwati banyak jadi korban, ya ternyata ya begitulah yang terjadi gitu ya. Itu kan sama-sama ironinya gitu ya. Kalau kemarin kita merasa ironi, merasa prihatin sekali karena mahasiswa fakultas hukum tapi kok melanggar hukum ya. Ya dalam logika kita namanya mahasiswa jurusan matematika masa nggak bisa ngitung, nah, kan nggak kan jadi aib besar gitu ya. Kalau mahasiswa hukum jadi pelanggar hukum ya sama aja konyolnya gitu ya. Dan diantara semua orang yang ngerti tentang norma-norma kekerasan seksual, kejahatan seksual, mereka paling ngerti ya. Tapi ternyata mereka ada juga diantara mereka jadi pelakunya. Ya bahkan ramenya berlanjut dia ramenya. Kenapa? Karena yang punya akun TikTok yang nyiarin live ya, ternyata begitu dikorek masa lalunya, dia juga kayak begitu. Ya, dia juga kayak begitu, mulutnya sama-sama gak sopan juga ngomongin lawan jenis. Ya, jadi makanya saya ngobrol langsung dengan seorang dosen mereka gitu ya, dan kata dia itu yang nyidang juga diantara yang nyidang juga ada juga pelaku-pelaku kayak begitu juga. Ya, pelakunya nggak sampai pada pemerkosaan secara fisik gitu ya, tapi pelecehan seksual, pelecehan dengan verbal itu ya mereka juga kayak begitu ya. Jadi cuman nggak ketangkep aja gitu ya. Nah, ini yang sangat menyedihkan gitu ya. Ya sama aja dengan kita prihatin dengan lihat para pendakwah, ada dai, ada ustadz, ada kiai kok tiba-tiba kerjanya melanggar agama gitu ya. Pelanggarannya maksimal banget gitu ya. Ya kalau bisa dibilang gitu ya, benar-benar dahsyat sekali. Ya. Penghafal Quran kok ada yang berzina, ada ya, ada juga yang kayak begitu. Ya sama aja kayak kita tadi prihatin kok ada mahasiswa hukum melanggar hukum, sekarang ada orang belajar agama melanggar agama. Dan melanggarnya itu bukan melanggar yang sedikit-sedikit gitu ya. Kalau salah-salah sedikit kita semua bermaksiat lah pasti pada Allah gitu ya, kita semua pasti punya salah. Tapi kalau salahnya sampai berzina, sampai homoseksual itu kan dahsyat sekali. Ya, itu bukan pelanggaran biasa, itu perbuatan fahisyah, perbuatan keji. Fahisyah itu perbuatan keji itu maksudnya fahisyah itu kategori perbuatan di mana orang tuh nggak punya rem lagi. Ya, jadi benar-benar kejahatan yang bukan kemaksiatan biasa. Ya. Nah, di film-film nih sering saya ceritakan Gozul Fikrinya ya. Di film-film orang sering memframing seolah-olah selingkuh atau perzinahan itu adalah karena khilaf. Ya, nggak ada. Zina tuh nggak pernah khilaf. Ya, ngebunuh orang lebih logis kalau dibilang khilaf. Kadang-kadang kita emosi sesaat, kita pukul orang pakai sesuatu, dia jatuh meninggal, ya. Ya, jatuhnya ke rel kereta misalnya gitu ya, ketabrak ya mati juga gitu ya. Ya, tapi ngebunuh karena emosi masih lebih masuk akal karena khilaf. Ya. Tapi kalau berzina nggak ada karena khilaf. Kenapa? Zina tuh step by stepnya banyak. Ya, kenalan dulu, dirayu dulu, janjian dulu, ya. Ada begitu banyak momen di mana Anda bisa mundur. Tapi kalau Anda masih nggak mundur juga, jangan bilang hilaf, nggak ada. Zina itu hilaf nggak ada, selingkuh hilaf nggak ada. Ya, banyak sekali step by stepnya. Ya, mungkin bahasa media juga yang ngomong kayak begitu ya. Ya, orang kalau ketangkep bilangnya saya hilaf gitu ya. Padahal enggak, ya. Dalam Al-Qur'an di framingnya sebagai fahisyah, perbuatan keji. Ya, perbuatan di mana orang tuh udah kehilangan rem. Ya, karena dia bisa ngerem kapan aja, dia bisa injek remnya kapan aja kok. Ya.
Ya, banyak sekali step by stepnya sehingga kalau orang sampai terjebak di situ ya memang dia sudah melepaskan rem dalam dirinya ya. Jadi ini semua kasus-kasus yang penuh ironi buat kita semua gitu ya, karena justru pelanggarnya adalah orang-orang yang mestinya mengerti banget apa yang mereka perbuat ya. Jadi walaupun judulnya mahasiswa hobi melecehkan, sebenarnya bisa kita perluas ke tempat-tempat yang lain. Ya bisa kita perluas kenapa orang belajar agama bisa bisa melakukan perbuatan yang keji sekali. Kenapa penghafal Quran bisa berbuat maksiat yang nggak main-main gitu ya. Bisa kita perluas ke arah situ juga. Ya. Nah, ikhwati fillah, masalahnya ya mungkin sebelum kita masuk kepada masalahnya saya ingin ceritakan sedikit kasus ini. Saya ngobrol dengan beberapa dosen FHUI juga ya. Kasus ini sangat berpotensi mengecewakan kita semua ya. Kenapa? Kita kan semua pengen dihukum ya. Pengen semua pelakunya dihukum, tapi kita bisa jadi kecewa. Kenapa? Karena nggak sesuai dengan apa yang kita karena yang kita harapkan tuh nggak difasilitasi oleh hukum yang berlaku sekarang ya. Misalnya sekarang orang mengatakan itu kekerasan seksual, kekerasan verbal, nyatanya apa yang ada di grup itu nggak pernah disampaikan kepada orangnya, jadi by definition itu bukan kekerasan ya. Kalau nggak dibongkar, korban nggak tahu kalau diomongin ya. Ini potensi yang membuat kita nanti bisa jadi, kalau bahasa anak sekarang bisa jadi zong. Kita bisa jadi zong nanti ngelihatnya gitu ya. Kita berharap bakal di DO, bla 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 bla. Ternyata nggak bisa. Ya, pertama nggak ada kekerasan by definition. Ya, kedua itu grup tertutup, begitu dibongkar yang salah adalah yang ngebongkar. Itu yang masalah. Ada undang-undang ITE ya. Nah, ini sekali lagi ini berpotensi membuat kita kecewa ya. Bukan berarti saya mendukung mereka dibebaskan, enggak sama sekali ya. Nah, ini justru menunjukkan lemahnya hukum buatan sekuler ya. Saya perlu ceritakan sedikit bahwa dulu ada perdebatan keras antara kekerasan seksual dengan kejahatan seksual ya. Mungkin banyak orang nggak tahu bahwa di belakang layar ada pertempuran ketika diajukan undang-undang TPKS ya, tindak pidana kekerasan seksual, itu ada perdebatan soal terminologi. Kita harus melarang kekerasan seksual apa kejahatan seksual? Kenapa? Karena ada kejahatan tanpa kekerasan. Ya. Nah, tapi yang mereka ingin garap hanya kekerasan saja. Makanya contoh kekerasan seksual apa? Contoh kekerasan seksual adalah prostitusi paksa. Jadi kalau orang dipaksa jadi pelacur, itu kekerasan seksual. Kalau nggak dipaksa gimana? Ya, dalam Islam tetap kejahatan, ya tetap kejahatan, ya mungkin gak sejahat ya, yang tadi gitu ya, orang dipaksa jadi pelacur itu jahatnya bukan main, tapi orang suka rela jadi pelacur itu juga jahat, ya orang berzina itu jahat. Ada yang nanya saya apa salahnya sih berzina, itu kan urusan dua orang doang. Enggak, Anda jahat ketika Anda berzina, zina itu jahat. Kenapa? Anda ketika orang berzina, orang cuma mikirin dirinya sendiri aja, dirinya dan pasangannya. Ya, dia nggak mikirin bahwa dirinya dan pasangannya itu punya orang tua. Ya, dia nggak mau ngomong-ngomong dulu sama siapa-siapa, pokoknya ambil aja anak orang, diajak berhubungan. Siapa yang berzina tapi nggak jahat? Di Turki ada seorang ayah, suatu ketika dia masuk grup WhatsApp keluarganya, suruh ngeliat Facebook Live. Ternyata dia nyalain Facebook Live-nya, dia pidato di sana 5 menit doang, nggak nyampe 5 menit dia cerita bahwa dia kecewa sekali. Dia kecewa kenapa? Dia kecewa karena tiba-tiba anak perempuannya ngirim surat undangan pertunangan kalau nggak salah, bukan pernikahan. Ya, ada surat undangan pertunangan. Jadi bapaknya diundang, ya bapaknya sebagai undangan. Saya ingat dulu waktu saya mau nikah, saya nanya ke mama saya, mah ini keluarga di Depok perlu undangan berapa? Dipelototin, kenapa? Keluarga kok diundang? Ya, kamu nikah tuh urusan mereka yang kerja bakti gitu ya. Ya, sama keluarga tuh bermusyawarah, bukan diundang. Ya, keluarga diundang tuh penghinaan betul. Ini orang tuanya diundang. Ya, bapaknya nih, bapak di Turki tadi kecewa, dia cerita, setelah dia selesai dia cerita, cuman sekitar 5 menit, nggak nyampe 5 menit, kemudian dia tembak kepalanya sendiri di Facebook Live. Ya, sekecewa itulah ya
seorang ayah ketika anak perempuannya diambil orang lain dan nggak ngomong-ngomong, ya maka zina itu jahat gitu. Ya, Anda bilang saya nggak nyakitin siapa-siapa, Anda menyakiti. Ya, makanya saya kalau khutbah nikah saya selalu mengingatkan apa yang Anda suka dari pasangan Anda. Ya, suami suka sama istrinya gitu ya, apa yang Anda suka dari pasangan Anda itu hasil didikan orang tuanya. Ya, jadi jangan seolah-olah kayak ya hidup milik kita berdua gitu ya, dunia milik kita berdua, yang lain ngekos gitu, enggak gitu. Ya, ada orang yang mendidik dia sehingga jadi menarik buat di mata Anda. Ya, akhlaknya, terutama akhlaknya gitu ya. Ya, kalau akhlaknya baik ya itu kan didikan orang tuanya, tiba-tiba kita ambil begitu saja, kita nggak peduli sama dia, baik apa enggak. Itu orang jahat yang kayak begitu. Ya, jadi zina itu udah pasti jahat. Zina itu udah pasti merusak kemanusiaan. Ya, walaupun Anda ngerasa saya nggak menyakiti orang secara fisik kok, emang bukan fisik. Dan emang sakit yang paling dahsyat itu bukan sakit fisik gitu. Ya, yang paling sakit itu adalah sakit kalau di hati. Itu yang dahsyat sekali. Ya. Kembali ke masalah kekerasan seksual, kejahatan seksual, ada pertempuran antara kejahatan seksual sama kekerasan seksual. Kelompok sekuler maunya yang dihujat hanya kekerasan seksual saja. Sementara kelompok Islam mengajukan kita pengen kejahatan seksual juga dipidana. Mereka nggak mau. Kenapa? Nanti perzinahan dipidana. Kan atas nama kebebasan. Nah, gitu ya. Ini perdebatan di belakang layar kayak begitu. Ya, saya merasakan betul karena saya satu dari 13 orang yang memohon judicial review dulu. Dulu KUHP kita ini, dalam KUHP kita yang dulu ya, nggak ada sama sekali pelarangan zina. Adanya pelarangan selingkuh. Ya, itu dua hal yang berbeda. Jadi kalau Anda sudah punya pasangan, berhubungan sama yang lain, itu namanya selingkuh. Tapi kalau belum punya pasangan, atau sama-sama janda dan duda, nggak ada hukumnya. Makanya mahasiswa berbuat mesum di kos-kosan, ditangkap, besok sore, besok pagi udah pulang semua. Nggak ada pasalnya. Ya. Nah, kita minta supaya jangan hanya perselingkuhan yang dilarang, tapi perzinahan juga. Berapa lama kami sidang? 21 kali sidang dalam 2 tahun, dan dihajar habis-habisan sama kelompok feminis dan sekuler yang menghendaki supaya zina tidak dipidana. Dahsyat sekali. Jadi ada pertempuran di belakang layar nih. Kenapa saya ingin ceritakan ini? Karena saya ingin kasih lihat bahwa yang terjadi sekarang ini adalah bukti kegagalan konsep mereka. Gagal. Mereka bilang kekerasan seksual doang yang perlu dilarang. Yang terjadi sekarang bukan kekerasan. Jadi sekarang adalah kejahatan. Kalau Anda sepakat pada konsep kejahatan seksual, ini kelar nih masalah. Beres. Ada orang ngomong di grup tertutup, ngomong gak pantas-pantas, ngomong cabul, kejahatan seksual, beres. Walaupun bukan kekerasan. Karena gak disampaikan ke orangnya. Ya. Ini masalah beres. Kalau kita pakai logika Islam. Masalahnya hukumnya gak pernah pakai hukum Islam. Selamanya hukumnya sekuler melulu. Gak ada masalah, orang nanya, wah apa gunanya Islam di Indonesia? Wah, gitu ya. Pertanyaannya gitu, agama telah gagal. Wah, padahal agama nggak pernah dipakai. Ya, dipakai terus dipakai ya cuma disebut-sebut doang, dilupain. Ikhwati fillah, Rasulullah SAW, kita akan belok sedikit ya, belok setelah kita bahas apa kasus sekarang. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam kalimat beliau yang sangat agung sekali ya, salah satu hadis yang penting sekali buat kita. Saya rasa nggak rugi kalau antum hafal gitu ya. Innama bu'ithtu litammima makarimal akhlak. Aku nggak diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Terjemahannya kayak begitu. Tapi perlu saya breakdown sedikit karena banyak orang salah paham kalau kebaca terjemahan doang ya. Innama bu'ithtu liutammima, itmam ya, makarimal akhlak. Karim itu mulia ya. Liutammima, itmam itu menyempurnakan artinya. Menyempurnakan akhlak yang mulia. Ya, akhlak mulia saya rasa udah paham lah ya. Akhlak mulia seperti apa? Kurang lebih akhlakul karimah udah kebaca lah. Tapi itmam ini ada 2 kata yang maknanya sempurna. Minimal ada 2 kata ya. Ada banyak sebenarnya dalam bahasa Arab gitu ya. Minimal 2 kata di surat Al-Maidah ayat 3 muncul dua-duanya. Ya, salah satunya nama saya gitu ya. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu. Ada kamil, ada itmam. Ya. Apa bedanya? Bedanya yang pertama tuh sempurna di akhir. Makanya al yauma akmaltu lakum di hari ini aku sempurnakan agamamu. Ya, telah disempurnakan agamamu.
Ya, jadi agama Islam sempurnanya di akhir. Syariat Islam bertahap, nggak sekaligus. Ya, nggak sekaligus turun, ya, segambreng itu turun aturan itu ya, nggak kayak begitu. Pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Mengharamkan khamar aja tiga kali ayat turun baru haram mutlak. Ya, macam-macam syariat Islam tuh bertahap turunnya. Sempurnanya di akhir, tapi itmam itu adalah sempurna dalam arti tidak pernah lengah, tidak pernah absen, dalam arti konsisten. Kata itmam juga yang dipakai ketika Al-Quran berbicara soal haji dan umroh. Ya, haji dan umroh itu harus disempurnakan. Artinya apa? Konsisten. Haji dan umroh itu nggak berat, ibadahnya nggak rumit. Nggak berat dalam arti nggak rumit maksud saya gitu ya. Kalau berat secara fisik iya berat. Ya, kalau kita kebakar panas di Arafah ya berat juga gitu ya. Maksud saya nggak sulit. Ya, ibadah haji dan umroh tuh banyak nggak sih yang mesti dihafal doanya? Enggak. Apalagi umroh. Ya, umroh tuh cuma tawaf, pakai kain ihram, berangkat dari mikot sampai ke Masjidil Haram, dia tawaf 7 kali, habis itu sa'i, habis itu tahallul, beres. Ya, tawafnya baca doa apa? Bebas. Ya, satu-satunya yang ditekankan antara rukun yamani sama Hajar Aswad. Doanya juga hafal semua lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, cincai, gampang. Sa'i doanya apa? Bebas, 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 bebas. Ya, mudah sekali, enggak rumit gitu, enggak sulit. Ya, sederhana. Ya, bukan mudah dalam arti fisik juga ya. Ya, maksudnya adalah nggak sulit dipelajari, nggak banyak yang mesti diapalin tuh, nggak banyak, ya. Tapi harus itmam. Dan ini yang agak berat, nggak boleh ngomel, nggak boleh marah-marah, nggak boleh berdebat. Nah, itu yang agak ya, tricky gitu ya. Ya, kalau umroh masih mending lah, sehari kelar, nggak nyampe sehari lah gitu ya, dari mikot berangkat berapa jam sih selesai. Tapi kalau haji berhari-hari, ya selama itu nggak boleh marah, nggak boleh ya. Gak boleh dilanggar gitu, ya itu yang rumit. Nah kata itmam itu yang dipakai untuk akhlak, liutammima makarimal akhlak. Jadi kata kunci buat akhlak itu adalah konsistensi. Kalau nggak konsisten bukan akhlak namanya. Makanya para ulama mendefinisikan akhlak itu adalah karakter yang muncul tanpa usaha. Ya, jadi kalau masih diusahakan, masih diskenariokan, ya. Kadang-kadang kita pakai skenario gitu ya, mau ketemu dosen pembimbing, nanti ngomong apa gitu ya. Karena saking takutnya ya kita pertimbangkan nanti kata-kata kita kayak gimana, kita ngomong apa nih, alasan kita apa nih, kenapa bab 1 belum kelar-kelar gitu ya. Nah, kalau masih didesain itu belum jadi akhlak. Ya, akhlak itu adalah sesuatu yang muncul, karakter yang muncul tanpa usaha, tiba-tiba nongol kayak begitulah aslinya. Ya, oleh karena itu akhlak nggak dinilai dari panggung, nggak dinilai dari mimbar. Ini saya lagi ngisi kajian, jangan lihat saya di sini. Oh, Ustaz Akmal kata-katanya bagus banget ya. Ini mah lagi di atas, lagi di depan mimbar gitu ya, lagi ngomong. Ya, akhlak itu terbukti kalau antum ketemu saya di jalan. Kayak apa nih orangnya? Ya, ternyata di jalan maki-maki, ada kucing lewat tendang, ada ayam lewat tendang gitu ya. Itulah akhlak yang aslinya. Ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan saya nggak diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak, menyempurnakan dalam arti itmam. Jadi untuk ngajarin manusia gimana caranya supaya punya akhlak yang benar, tapi akhlak itu yang konsisten. Ya. Nah ini sejalan dengan hadis Jibril. Ingat nggak hadis Jibril? Tiba-tiba Jibril mewujud dalam bentuk laki-laki berbaju putih, berjenggot putih, datang merapat pada Rasulullah SAW. Dia nanya apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan. Dijawab semua sama Rasulullah SAW. Ya, rukun iman seperti 6, rukun Islam ada 5, terakhir baru ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan itu beribadah seolah-olah kamu melihat Allah, atau minimal kamu merasa Allah melihat kamu. Ya, ya kayak begitu tuh namanya akhlak. Jadi ujungnya. Nah banyak yang salah paham ketika membaca hadis yang tadi, innama bu'itsu litammima makarimal akhlak. Tujuan Islam adalah mengajari manusia akhlak yang benar. Tiba-tiba ada yang bikin buku judulnya dahulukan akhlak daripada fikih. Keliru, nggak begitu cara berpikirnya. Ya, maksud Rasulullah SAW adalah ujung dari agama ini adalah akhlak, ujungnya.
Sebelum sampai ujung semuanya tetap harus dikerjain. Ya, ada orang nanya jadinya, jadi yang penting akhlak Ustaz ya, akidah nggak penting lah, akidah dulu, ibadah, baru ujungnya akhlak. Ujung agama ini akhlak. Ibaratnya kita kuliah, ujungnya dapat ijazah, kan nggak tiba-tiba dapat ijazah, ya. Dan untuk dapat ijazah itu antum harus ngerjain sesuatu, ya. Bukan yang penting ijazah kalau gitu jadi pemalsu ijazah dong, ya. Nanti bikin ijazah palsu, nggak begitu caranya, ya. Apa buktinya? Buktinya di hadis lain Rasulullah SAW mengatakan barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir maka berkata baiklah atau diam. Berkata baik atau diam itu akhlak. Tapi beriman pada Allah dan hari akhir adalah akidah. Jadi ada hubungan antara akidah sama akhlak, enggak yang dipisah-pisah. Sekarang kita belajar akhlak ya. Belajar akhlak tapi nggak ingat Allah, bisa nggak sih? Bisa nggak? Nggak bakal bisa. Kita ini harus ngomong baik-baik sama semua orang. Semua orang. Kalau orangnya nyebelin gimana? Itulah kenapa Anda harus ingat Allah. Kalau nggak ingat Allah susah kita akhlak baik itu susah. Ada orang ngeselin dikit gampar aja. Nah, gitu ya. Kenapa? Ya emang dia nggak layak diperlakukan baik. Ya alasan kita macam-macam. Ya. Kalau ingat Allah baru kita bisa jaga akhlak. Ya. Itulah yang hilang dari pendidikan kita sekarang. Ada kalimat pendidikan karakter, tapi nggak ada pendidikan akhlak. Ya, gimana mendidik akhlak kalau pelajaran agama cuma 2 jam sepekan? Gak bisa, karena yang membuat Anda menjaga akhlak adalah Anda ingat Allah. Barang siapa beriman pada Allah hari akhir, berkata baiklah atau diam. Barang siapa beriman pada Allah hari akhir, muliakan tamu, muliakan tetangga. Semua akhlak itu baru bisa dikerjain kalau Anda ingat Allah. Kalau nggak ingat Allah nggak bisa. Tadi kita sholat maghrib, imam kita membaca ayat yang berhubungan juga. Tentang apa? Ulil albab, inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahari la ayati ulil albab. Sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dalam pergantian malam dan siang ada tanda-tanda bagi ulil albab. Siapa ulil albab itu? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Yaitu orang-orang yang ingat sama Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Dalam segala kondisi diingat Allah, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dalam mengingat penciptaan langit dan bumi. Yang kayak begitu yang bisa bilang Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Kalau nggak ada ingat Allahnya, cuman mikirin penciptaan langit dan bumi doang gitu ya, nggak ada ingat Allahnya, nggak sampai pada kesimpulan Rabbana ma khalaqta hadza batila itu nggak nyampe pada subhanaka faqina adzabannar, nggak nyampe. Ya. Ini masalah dalam pendidikan kita sekarang. Kita ini nggak mendidik orang jadi good man, nggak mendidik orang jadi manusia yang baik. Pingin jadi manusia yang baik tapi diajarin apanya? Hukumnya diajarin, nggak bisa. Tuh buktinya mahasiswa fakultas hukum begitu diajarin hukum yang benar, kekerasan seksual kayak A, B, C, D, yang mereka lakukan apa sekarang? Mencari celah. Itulah pengetahuan di tangan orang yang jahat kayak begitu jadinya. Ya. Anda belajar tentang sistem perbankan. Kalau Anda jahat jadi apa? Jadi kriminal. Saya tahu nih celah-celahnya perbankan. Kan gitu. Ya. Enggak ada yang bisa mencegah kita nih jadi jahat kecuali ingat Allah. Ya, makanya enggak cukup rukun iman, rukun Islam, harus bahas ihsan juga. Ingat sama Allah, merasa dilihat Allah. Dan untuk sampai ke situ belajar agamanya harus intens. Saya kalau ngajar agama anak saya marah-marah sendiri. Suka marah-marah. Saya suka marah-marah kalau ngajar anak saya ngajar agama sama matematika. Ya, kenapa? Kalau belajar matematika apa ya? Gatel aja ngelihatnya gitu. Enggak perlu diajarin kayak begini ke level ini gitu ya. Tapi yang agama juga sama. Ini kok anak-anak sekolah diajarin agama yang enggak relevan buat mereka gitu. Ya, kelas 1 SMP di buku pelajaran agama anak saya ada sistem peradilan di Daulah Utsmaniyah. Spesifik banget saya bilang, itu mah kerjaannya sejarawan. Ya, kamu lulus S2 aja belum perlu mikir kayak begitu-gitu amat. Sistem peradilan di Daulah Utsmaniyah itu spesifik banget. Dia tahu Daulah Utsmaniyah aja udah bagus. Ngapain tahu Daulah Utsmaniyah? Ya, anak SD cukup tahu Sirah Nabawiyah. SMP paling jauh Sirah Sahabat, udah keren. Ya, ini surah Nabawiyah pada belum hafal. Perang Badar tahun berapa? Bingung.
Perang Uhud gimana hasilnya? Bingung. Ya, kapan Khalid bin Walid jadi panglima? Pelanga pelongo. Ya. Tapi tiba-tiba disuruh ngapalin sistem peradilan Daulah Utsmaniyah. Ya, anak SD, ponakan saya waktu SD nanya ke saya, Pak Ucu, apa sih rukun mandi jenazah? Ngapain anak SD belajar mandi jenazah? Lagian mandi jenazah itu sesuatu yang bisa Anda tanya ketika di lapangan aja gitu ya. Ya. Naudzubillah min dzalik, kalau tiba-tiba orang tuanya wafat ya, lalu dia harus memandikan orang tuanya, dia tinggal nanya aja ke marbot masjid, gimana sih mandinya? Mandi jenazah kan gak kayak sholat, kita gak boleh ngobrol kan kalau sholat ya. Kalau sholat belajar dulu baru sholat. Kalau mandi jenazah sambil ngobrol juga boleh. Oh sekarang gini ya, bisa, gak usah. Ya. Tiba-tiba anak SD kelimpungan belajar apa? Zakat profesi, bayar zakat aja belum, saya bilang zakat fitrah aja lah ente. Ngapain? Ya, tapi hal-hal yang benar-benar relevan malah nggak diajarin. Ya, bagaimana dia yakin Allah tuh ada, bagaimana dia tahu bukan hanya Allah tuh ada kan. Kalau kita beriman sama Allah, kita harus kenal sama Allah. Dia kenal nggak sama Allah? Kalau nggak kenal, ya gimana? Ya, nah, itu ada Asmaul Husna gitu ya. Udah berapa banyak yang kita gali, udah berapa banyak yang kita paham. Itu yang harus diajarin waktu SD. Ya, rukun Islam, sholat, nggak ada ceritanya dia ninggalin sholat. Kenapa harus sholat? Ya, sebab kalau nggak sampai ke situ, ya nggak sampai kepada ihsan, nggak sampai dia merasa diawasi Allah. Wong dia nggak kenal Allah, nggak kenal dia sama Allah. Ya, nggak bergetar hatinya dengar nama Rasulullah, disebut Rasulullah, nggak ada pengen nyebut Shallallahu Alaihi Wasallam, nggak ada rindu-rindunya sama Rasulullah. Kenapa nggak ada rindunya? Ya nggak pernah bahas sirah nabawiyah, gimana dong? Ya, ini yang hilang dari pendidikan kita. Ya, dan di Barat itu udah terjadi dari dulu. Di Barat anak SMP diajarin apa? Sex education. Diajarin secara vulgar. Dikasih lihat kelamin kayak begini, kalau berhubungan kayak begitu, pasang kondom kayak begini. Jauh gak mereka dari zina? Malah makin mendekat. Nah, anak SMP dibelajarin kayak begitu. Ya, memang kalau tahu kejelekan zina, Anda menjauh dari zina. Manusia nggak begitu masalahnya. Mau bukti, bungkus rokok isinya selalu bertuliskan bahaya rokok, gambarnya selalu paru-paru gosong, tenggorokan bolong, masih laku kan? Itu bukti bahwa manusia tuh kalau tahu belum tentu taat, belum tentu dia ngerjain yang benar buat dirinya. Ya. Orang dikasih edukasi, dikasih tahu jeleknya berzina atau apa, nggak jauh dari zina dia, malah makin mendekat. Ya, ini masalah hatinya harus mendekat, harus dekat pada Allah. Ya, kita cukup cerita saja narkoba tuh nggak baik, jangan beli narkoba ya, tetap aja dibeli. Kenapa ya? Mereka cari sesuatu di situ. Ya, pengen cari senang, ingin cari happy. Kalau pakai narkoba kan happy kan, lagi mabuk ya senang gitu. Ya, begitu hangover baru kiamat rasanya gitu ya. Ya. Gak bakal, kita cuma cerita saja dia gak bakal menjauh dari apa yang jelek. Kalau manusia begitu tahu mana yang salah, mana yang benar, langsung dia meninggalkan yang salah, mengerjakan yang benar, beres semua masalah kita. Kelar. Ya. Tinggal bikin aja buku, tulis semua, ini yang gak boleh, kenapa gak boleh, bla 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 bla. Ya, jangan korupsi. Kenapa? Nanti orang lain rugi, tetap aja korupsi. Nanti orang lain menderita, korupsi juga. Ya. Walaupun dia tahu dia nggak ninggalin, karena nggak ada ikatan hatinya sama Allah. Itu satu-satunya yang bikin Anda berhenti jadi manipulatif. Ya. Hanya ikatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ketika Rasulullah mengatakan saya menyempurnakan akhlak yang mulia, akhlak tuh ujung muara. Ibaratnya sungai ada hulu ada hilir, itu hilirnya. Bukan berarti cuma akhlak doang, nggak bisa akhlak doang nggak bisa. Insya Allah kita sambung setelah kita melaksanakan sholat isya. Kita tutup dulu sesi pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan sedikit obrolan kita tadi. Jadi khatifillah, tadi saya sebutkan bahwa pembicaraan kita malam hari ini memang dipicu oleh masalah kasus di antara mahasiswa gitu ya.
mahasiswa hobi melecehkan apa yang salah, tapi sebenarnya bisa diperluas ke tempat-tempat yang lain, ya tidak kurang jumlahnya gitu ya. Ya bukan kebanyakan, jelas sebagian kecil, tapi dari yang sebagian kecil itu menyakitkan juga. Menyakitkan kalau kita melihat ada orang yang kita kenal sebagai dai, sebagai orang soleh, ya ahli ibadah, penghafal Quran, pandai sekali berkhutbah, tapi ternyata melakukan hal-hal yang bukan maksiat kecil, ya, tapi maksiat besar sekali, ya. Itu pun sama seperti yang saya sebutkan tadi, ya, bahwa manusia tuh pengetahuan aja nggak cukup, ya. Yang mencegah orang dari kemaksiatan itu adalah hatinya, ya, bukan akalnya. Ya, orang jahat dikasih tahu, dikasih ilmu akan dipakai untuk manipulasi. Ya, saya yakin mahasiswa FHUI yang melakukan hal yang kemarin, mereka juga tak melakukannya secara strategis gitu ya. Mereka tahu bahwa mereka perlu bicara di grup tertutup, grupnya perlu dipilih-pilih orangnya, mereka tahu kok. Ya, karena mereka punya ilmunya. Mereka tahu mana yang melanggar hukum, hukum positif gitu ya, hukum yang berlaku sekarang ini. Celah-celahnya di mana mereka juga tahu pasti, ya bahkan mungkin mereka tahu apa yang kita nggak tahu, ya. Jadi kalau soal pengetahuan ya segitulah. Demikian juga pengetahuan agama, ya. Dan memang kita tahu tipuan setan ini, godaan setan itu bertingkat-tingkat, ikhwatifillah. Jangan kira kalau setan gagal menggoda kita dalam satu hal lalu dia menyerah. Kalau dia menyerah beres masalah kita, ya nyatanya nggak demikian. Ya itu sebabnya khatib Jumat selalu memperingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Biarpun jemaah sholat Jumatnya isinya ulama, tetap aja yang dibaca adalah ittaqullah ittaqullah. Kenapa? Karena nggak ada ceritanya orang tuh konsisten, diam saja, nggak begitu dia sampai level tertentu dia nggak bakal turun, nggak ada cerita kayak begitu. Yang namanya iman tuh yazid wa yangkus, kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurang. Dan itu berlaku buat semua orang. Ya, kadang-kadang orang bertanya kepada saya, gimana caranya supaya bisa istiqomah Ustadz? Jawaban saya, kalau saya tahu beres masalah saya. Ya, beres masalah kita kalau kita bisa istiqomah. Karena itu emang masalah terbesar kita. Rasulullah SAW ketika memberikan wasiat kepada orang, ada orang minta nasihat, ya, minta wasiat pada Rasulullah SAW. Jawaban beliau adalah kul amantu billah tsumma istaqim. Ya, katakanlah aku beriman pada Allah, kemudian istiqomah lah. Ya, kok gampang banget ya? Nggak gampang, sederhana, tapi nggak gampang. Ya, itu dua hal yang berbeda, sederhana sama gampang gitu ya. Sederhana, kul amantu billah tsumma istaqim. Setelah beriman istiqomah. Tapi siapa yang bisa kayak begitu? Sementara iman itu yazid wa yanqus. Ya. Nah, sekarang bayangkan kalau Anda menjadi seorang ulama besar, Anda menjadi kiai, Anda menjadi ustadz yang terkenal, sangat dihormati orang, kalau ketemu sama orang, orang cium tangan, apakah nggak ada setan yang datang dalam hati kita? Lalu mengatakan bahwa kita mau ngapa-ngapain aja bisa sekarang. Karena kenyataannya begitu. Ya, itu yang membuat orang bisa melakukan hal-hal yang tidak kita bayangkan tadi. Kok bisa ya? Udah jadi ustadz di pesantren, udah jadi kiai di pesantren, kok bisa ngerjain santri dan santriwatinya ya? Kenapa? Ya karena semua orang mengira dia nggak bakal kayak begitu. Karena orang takut sama dia. Ya. Khawatifillah, kalau kata Allah Subhanahu wa taala di Quran, ya disebutkan bahwa kisah terbaik itu kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Dan dalam hal ini kisah Nabi Yusuf alaihissalam sangat aplikatif. Ya. Manusia itu yang disebut akhlak, tadi saya bilang ya, akhlak itu sesuatu yang konsisten, karakter yang muncul tanpa usaha, tanpa skrip, tanpa rencana, itulah Anda, itulah akhlak Anda yang sesungguhnya. Ya, jadi kalau kagum sama orang, yang kagum sama dia di atas panggung, kagum sama omongannya di mimbar, kagum sama omongannya di sidang skripsi, tesis, disertasi, itu semua udah scripted semua. Semuanya sudah dirancang mau ngomong apa, ya. Tapi kalau kita ketemu dia di jalan, akhlaknya masih bagus, nah itulah yang namanya akhlak, akhlakul karimah tuh kayak begitu, ya. Akhlak itu sesuatu yang sekali lagi karakter yang muncul tanpa usaha, konsisten, ya itulah akhlak.
Ya, walaupun tadi saya katakan namanya manusia nggak ada yang konsisten betul-betul. Sekali-sekali dia lepas, sekali-sekali dia lemah, biasa. Ya, tapi kalau grafik itu nggak jatuh-jatuh banget gitu loh, jatuh sedikit naik lagi gitu ya. Nah ini akhlak dia di sini, ini akhlak, ya, itulah akhlak manusia. Nah kalau kisah dalam surat Yusuf, kita bisa saksikan ada sebuah pertanyaan yang sangat berat sekali yang harus kita jawab. Apa pertanyaan yang harus kita jawab? Siapakah Anda ketika nggak ada yang lihat? Ya, apa yang terjadi pada Nabi Yusuf alaihissalam? Dia digoda oleh istri majikannya sendiri. Sebelum digoda, emang digodanya di pinggir jalan? Dilihat orang banyak? Enggak. Dibawa dulu ke sebuah ruangan, ditutup semua pintu-pintu, ditutup semua jendela. Siapa Anda ketika nggak ada yang lihat? Kalau ada yang lihat, gampang. Wah, astagfirullah. Wah, gitu ya. Digoda sama orang, astagfirullah. Na'udzubillah. Wah. Dan yang untuk membuat godaannya makin dahsyat, apa yang bikin godaannya makin dahsyat? Kita bisa lihat di surat Yusuf ayat 24. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Dia, istri majikan Yusuf, Nabi Yusuf alaihissalam, istri majikannya punya keinginan sama Yusuf. Dan Yusuf pun punya keinginan sama dia. Itu yang dahsyat. Digoda sama orang yang kita nggak tertarik, itu mah gampang nolaknya. Ya. Kita nggak tertarik sama sekali sama si fulan, sama si fulanah, dia godain kita, ya kita cemberut lah. Apa sih? Ya, nah. Tapi kalau digoda sama yang kita punya minat, nggak gampang. Ya. Dan Nabi Yusuf alaihissalam manusia kayak kita, laki-laki sama dengan semua yang ada di sini. Ya, Nabi Yusuf alaihissalam juga punya keinginan sama perempuan. Dan kebetulan perempuan yang diinginkan itulah yang menggodanya. Bayangkan. Walaqad hammat bihi wa biha. Apa firman Allah berikutnya? Kalau enggak dikasih tanda-tanda, kalau enggak melihat tanda-tanda dari kami, terjerumuslah Yusuf. Ya. Bayangin Nabi Yusuf alaihissalam salah satu laki-laki terbaik yang pernah Allah ciptakan. Ya. Itu bisa kepleset kalau enggak dijaga sama Allah. Dan ketika dia menyadari bahwa itu adalah godaan yang salah, ya kadang-kadang kita menyerah pada godaan. Kita kira kalau kita pengen maka boleh. Ada yang pernah nanya saya di sebuah forum nanya soal LGBT. Kalau laki-laki tertarik sama laki-laki, perempuan tertarik sama perempuan, salahnya di mana? Itu kan cinta. Saya bilang yang bilang cinta nggak pernah salah itu lagu cengeng, saya bilang gitu ya. Nggak ada ceritanya kalau muncul dalam hati berarti benar, nggak ada. Justru hati ini tempat munculnya semua yang benar maupun yang tidak benar. Ya, kita kan udah hafal surat Asy-Syams, sudah pada hafal belum surat Asy-Syams? Ya, ketika bicara soal wa nafsi wa masawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ketika bicara soal jiwa, maka disitulah tempat Allah mengilhamkan fujuraha, dosa-dosa dan wa taqwaha dan ketakwaan. Jadi kita datang ke sini itu karena Allah kasih inspirasi, ilham kepada kita supaya datang ke tempat yang baik. Dan sebagaimana orang pindah ke tempat yang gak baik, itu juga karena muncul dalam hatinya. Jadi apa yang muncul dalam hati jangan dikira benar. Semata-mata karena Anda menginginkannya, bukan berarti boleh di follow up. Saya pengen berarti benar, enggak. Ini muncul dari hati kok, semua dari hati, maksiat dari hati semua. Gak ada maksiat gak muncul dari hati itu gak ada. Apa maksiat yang gak muncul dari hati? Ya, bahkan kemaksiatan itu seringkali berasal dari keinginan yang tidak salah. Ya, salah gak orang pingin punya harta? Gak salah sama sekali, justru dia perlu ngasih nafkah keluarganya. Tapi kalau dia pingin hartanya sekarang juga harus jumlahnya sekian, itu yang bikin orang korupsi. Itu yang bikin orang ngerampok. Salah nggak kalau orang tertarik sama lawan jenis? Nggak salah. Tapi kalau dia pingin sekarang juga dia nggak peduli aturan, itu yang bikin orang berzina. Semua kemaksiatan itu berasal dari keinginan yang sebenarnya nggak salah. Cuman ketika Anda nggak peduli aturan jadi salah. Ya. Dan Nabi Yusuf alaihissalam laki-laki yang lebih baik daripada kita semua, ternyata juga punya keinginan sama juga. Ya. Nah cuman apa yang terjadi ketika beliau melihat tanda-tanda, begitu lihat Allah kasih hidayah, kasih petunjuk, ini salah, jangan dikerjain.
Ya, menurut riwayat ada yang menceritakan bahwa Nabi Yusuf alaihissalam tuh ketika mau menghampiri istri majikannya, karena beliau tertarik juga, maka dia melihat sosok ayahnya Nabi Yakub alaihissalam. Begitu lihat sosok ayahnya, kabur dia. Itulah tanda-tanda dari Allah. Allah ngasih tanda-tanda ngingetin dia sama ayahnya. Ya, kira-kira gimana pendapat kamu kalau ayah kamu lihat kamu kayak begini? Nah, gitu ya, kurang lebih begitu. Maka beliau lari. Harus lari, bayangin seorang nabi, salah satu manusia paling mulia, begitu tergoda maksiat, lari. Itu yang bikin dia hebat. Kadang-kadang orang berpikir, oh payah ya kenapa harus lari ya. Justru karena lari makanya dia hebat. Karena kebanyakan orang gak lari. Kebanyakan di antara kita tidak lari. Ya. Inilah makanya saya selalu katakan, siapa Anda ketika gak ada yang melihat? Siapa yang bisa mencegah Anda berbuat penyimpangan padahal Anda tahu celahnya? Anda mahasiswa hukum, Anda tahu celah hukum. Anda ahli perbankan, Anda tahu celahnya perbankan. Anda tahu ahli bursa saham, Anda tahu celah-celahnya bursa saham. Anda pimpinan pondok pesantren, Anda tahu celah-celahnya pesantren. Ya. Kalau cuma pengetahuan enggak mencegah kita dari kejahatan. Ya. Orang tuh harus ingat terus sama Allah. Itu makanya konsep ihsan itu penting di akhir. Dan ihsan itu suatu yang rumit. Seperti saya bilang tadi, gimana Anda merasa dilihat Allah kalau Anda gak kenal Allah? Ya. Jadi ihsan itu gak bisa dipaksakan. Sugesti aja gitu ya, sugesti Allah melihat saya, Allah melihat saya. Tapi Allah siapa ya? Sifatnya Allah kayak apa ya? Apakah Allah kalau ngelihat kita tiba-tiba terjerumus maksiat langsung Allah tuh benci sama kita, langsung dilempar ke neraka? Wah, Anda salah paham, Allah gak kayak begitu. Ya, justru Allah cinta sama hamba-hambanya yang bertaubat. Makanya kalau sudah terjerumus dalam maksiat, jangan putus asa sama Allah. Yang putus asa sama Allah tuh iblis. Udah dimarahin sama Allah, gak ada minta ampunnya sama sekali. Itu yang salah. Kan repot kalau orang gak ngerti Allah, terus disuruh merasa dilihat Allah, gak bakal bisa. Ya. Disuruh ingat sama Allah tapi gak kenal sama Rasulullah SAW. Kita belajar tentang Allah kan dari Rasulullah SAW. Kalau gak kenal beliau ya susah. Ya, mau merasa diawasi Allah tapi Quran gak pernah disentuh. Padahal Quran itu yang tiap halaman isinya Allah. Ya, gitu loh. Ya. Jadi kalau belum sampai kepada ihsannya, bab ihsan, saya nggak mengatakan bahwa kita harus sempurna, nggak ada yang sempurna. Ilmu agama kita nggak bakal sempurna juga, belajar seumur hidup, ya. Dan iman tuh naik turun, jadi ya. Tapi kalau belum sampai kita menyentuh konsep ihsan, nggak bakal terjadi kita jadi manusia yang baik, benar-benar baik gitu. Tahu aturan dan dia nggak melanggar, ya. Lampu merah kita nggak maju, kenapa? Ada polisi, ya pantesan. Siapa Anda ketika nggak ada polisi? Siapa Anda ketika nggak ada lampu merah? Siapa Anda ketika nggak ada CCTV? Siapa Anda ketika nggak ada yang lihat? Itulah Anda yang sebenarnya. Kalau ada yang lihat, ada yang ngawasin, cincai. Ya, walaupun pada hakikatnya nggak pernah terjadi nggak ada yang ngawasin, selalu ada Allah. Nah itu makanya. Ya, jadi inilah yang hilang dari pendidikan kita sekarang. Ya, pendidikan kita sekuler. Agama 2 jam aja sepekan. Emang jadi apa? Gak jadi apa-apa. Bahkan maaf saya tambahkan sedikit 5 menit ya. 5 menit saya tambahkan. Ini ada diskusi yang sangat sangat menohok sekali. Jadi saya ketemu dengan Ustadz Rohidi Rois dari Malaysia. Beliau punya sekolah namanya Sekolah Islam Nur Al-Azhar. Sekolah Islam Nur Al-Azhar. Buat apa beliau? Jadi beliau lulusan Al-Azhar Mesir, lalu beliau bikin Sekolah Islam Nur Al-Azhar. Ini buat apa sekolahnya? Sekolah ini tujuannya adalah mencetak orang-orang yang bakal diterima sama Al-Azhar Mesir. Ya, jadi dia nggak ada kerjasama harus diterima, tapi beliau yakin beliau bisa bikin anak-anaknya semuanya masuk Al-Azhar Mesir gitu ya. Dan yang diterima masuk Al-Azhar Mesir dari sekolah beliau itu bukan usia 18 lulus SMA, usia 15 tahun pun banyak diterima. Bayangin gitu ya.
Jadi 15 tahun saja sudah diterima sama Al-Azhar Mesir. Saking pinter-pinternya tuh anak-anaknya. Hebat semua. Hafalannya ada yang 30 juz, ada yang 25 juz. Minimal banget setahu saya 15 juz. 15 juz itu minimal. Dan kalau sudah diterima di Al-Azhar Mesir, tetap dikejar sampai hafiz Quran. Yang menarik, kalau lihat profil sekolahnya kayak begitu, apa kesimpulan antum? Kesimpulan saya adalah pasti sekolahnya sangat mementingkan hafalan Quran. Ya, pasti kan? Karena anak-anaknya hafal juz 30 juz, 20 juz, 25. Keren banget. Pasti program hafalannya canggih banget ini. Ternyata begitu diskusi sama beliau, apa jawaban beliau? Sekarang nih orang terlalu terburu-buru menghafalkan Quran. Hah? Gak boleh terburu-buru menghafalkan Quran. Karena hafal Quran itu pertama, karena hafal Quran bukan fardu ain. Gak semua orang harus hafal Quran. Satu. Kedua, tujuan akhirnya bukan hafal Quran. Tujuan akhir adalah tafaqquh fiddin. Ngerti agama. Sekarang kita dipaksa-paksa cepet-cepet menghafal Quran. Sehari 1 halaman bisa hafal. Bisa nggak? Bisa-bisa aja. Tapi ngerti nggak? Sulit. Ya. Itu akhirnya hafal Quran tapi nggak jadi tafaqquh fiddin. Nggak jadi ngerti agama. Itu fenomena yang beliau lihat. Sekarang ini orang terburu-buru menghafal Quran. Jadi yang gak terburu-buru gimana Ustaz? Kata beliau, kan para sahabat Rasulullah SAW ketika ditanya gimana ngapalin Quran, jawaban para sahabat gimana? Kami menghafal 10 ayat dan tidak maju pada 10 berikutnya sebelum melaksanakan 10 yang sudah dihafal. Jadi antara hafal, ngerti sama melaksanakan itu sepaket. Maka gak ada buat apa Anda hafal surat Ad-Duha, tapi ketika sedih gak ingat Ad-Duha. Ad-Duha itu surat yang turun ketika Rasulullah SAW sedih. Itu obat hati ketika sedih. Ketika Anda pengen move on dalam kesibukan banyak urusan, banyak masalah, harus segera move on, harus segera bekerja, Anda gak ingat surat Al-Insyirah. Ya, buat apa? Ya. Kita menghafal surat Al-Muzammil tapi bangun malam Qiyamul Lail enggak. Lah Al-Muzammil itu nyuruh Qiyamul Lail. Ya. Makanya ayat-ayat itu enggak nempel di hati kata beliau. Kenapa? Karena enggak dikerjain. Dihafalin aja tapi enggak dikerjain. Ya. Enggak bisa. Saya pernah punya pengalaman sholat subuh di masjid, ingin melaksanakan apa? Sedekah subuh. Wah, sebelum masuk masjid masukin duit dulu ke keropak, cakep kan gitu ya, disiapin di celana. Dalam pikiran saya perasaan di celana ini duit 5.000 lah, ada duit 5.000, begitu dikeluarin kok 100.000. 5.000 gampang ngeluarinnya, 100.000 aduh berat banget ya. Alhamdulillahnya kemarin baru baca Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham, baru lihat ada ayat 5-10 di surat Al-Lail itu turun karena Abu Bakar. Ya. Jadi ceritanya Abu Bakar radhiyallahu anhu itu salah satu tugas beliau tuh, salah satu amal terbaik beliau adalah ketika ada sahabat Nabi yang budak disiksa, biasanya dia yang beli. Dia beli budaknya, dia merdekakan. Ya. Budak-budak sahabat Rasulullah SAW yang budak yang tadinya disiksa oleh majikannya, itu yang bebasin selalu Abu Bakar. Suatu ketika bapaknya Abu Quhafah dulu belum masuk Islam. Abu Quhafah masuk Islam setelah Fatu Mekah, ya di peristiwa Fatu Mekah itu. Abu Quhafah bapaknya nanya, Abu Bakar, kamu kalau beli budak ya mbok ya dipekerjakan dulu gitu. Jangan beli budak yang lemah-lemah lah. Udah gitu begitu dibeli diberdekakan, dipakai buat kerja dulu lah. Ya, maka turunlah surat Al-Lail. Wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanyasulhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna faqadzdzaba bil husna fasanyasulhu lil usra. Siapa yang ringan tangan dalam bersedekah ya, dalam ketakwaannya, maka Allah akan permudah urusannya. Siapa yang bakhil, yang pelit, nah ya. Kemarin baru baca cerita itu. Begitu keluar duit 100.000 berat tadinya, tapi begitu ingat itu, iya deh ya. Itulah gunanya Quran, itulah ceritanya gimana caranya Quran tuh berdialog sama kita, itu kayak begitu. Kita harus tahu dulu ceritanya, ini ayat tentang apa, nempel ke hati kita. Kalau nggak nempel, maka jangan heran ada penghafal Quran kok berzina, ya, karena dia cuma hafal doang.
Ya, dan yang ngomong begini adalah Ustadz Roy Rois yang punya sekolah yang isinya anak-anak 15 tahun aja udah hafal Quran. Tapi dia mengatakan jangan buru-buru ngapalin Quran. Ya, jangan buru-buru. Ya. Ingat para sahabat tuh 10 ayat kerjain sampai paham, sampai dikerjain baru melaju pada 10 ayat berikutnya. Para sahabat kayak begitu. Ya. Jadi kita hafalnya nggak cepet-cepet tapi nempel semua, nancep, jelep. Ya, Tabbat yada Abi Lahabi wa tab, tapi nggak tahu ceritanya siapa Abu Lahab. Ya, nyadar nggak bahwa surat Al-Lahab itu surat ironi. Tabbat yada Abi Lahabi wa tab namanya adalah Abu Lahab. Tapi saya selanaron dzatal lahab. Abu Lahab dimangsa oleh api yang lahab. Lahab itu artinya Abu Lahab nama yang jelek apa nama yang baik? Ada yang tahu nggak? Abu Lahab itu nama yang keren. Kita aja kebetulan taunya Abu Lahab itu orang kafir, jadi taunya Abu Lahab itu nggak bagus gitu ya. Padahal Abu Lahab itu nama yang keren, artinya bapak yang menyala-nyala, bapak yang gagah. Ya, yang ngasih nama Gen Z kali ya, menyala Ustadz. Gitu ya. Kayak gitu tuh. Abu Lahab, istrinya siapa? Ummu Jamil. Ibunya kecantikan, wah cakep banget tuh, dua sejoli tuh. Ya. Tapi wamro'atuhu, istrinya itu disebut imro'ah. Imro'ah ada bedanya antara zaujah dengan imro'ah. Kalau zaujah artinya pasangan serasi dalam ketaatan, itu zaujah. Ya, tapi antara Abu Lahab sama istrinya serasi enggak? Serasi banget, tapi dalam kejahatan. Ya, makanya enggak cocok disebut zaujah, disebutnya imro'ah. Wa imro'atuhu hammalatal hatab. Ya, Abu Lahab dimangsa dengan api yang menyala-nyala. Apinya itu dinyalakan oleh kayu bakarnya yang bawa istrinya. Gitu ya. Jadi betul-betul kerjasama dalam saling menyiksa di akhirat nanti. Ya. Kalau tahu cerita itu kan ayat surat Al-Lahab yang pendek kayak begitu nggak diremehkan. Ya. Nggak diremehkan, terasa kita membacanya. Oh itu ya pentingnya punya zaujah, punya pasangan yang serasi dalam ketaatan, jangan serasi dalam kejahatan. Ya. Kok cari pasangan yang sama-sama jahatnya sama kita gitu ya. Pengennya cari pasangan tuh yang bisa mengoreksi kejahatan kita. Kita suka gibah, suami istri kita juga lebih jago gibahnya. Gawat udah, gak bakal sembuh tuh berdua. Sama-sama tukang gibah, dikawinin, hancur dah. Ya, berantakan. Jangan cari yang sama-sama gak bener. Ini ya. Dalam dalam surat yang sependek itu ada banyak cerita. Ada banyak cerita. Abu Lahab sebenci itu pada Rasulullah SAW. Dulu ketika Rasulullah SAW lahir, dia yang paling senang. Dia paling senang, paling sayang sama Rasulullah SAW. Berarti apa pelajarannya? Pelajarannya adalah orang bisa berubah total. Berubah total. Abu Lahab tuh senang sekali ketika Rasulullah SAW lahir. Karena dia sayang sama Abdullah. Abdullahnya udah wafat. Anaknya lahir, senang banget dia. Begitu udah punya anak. Rasulullah SAW udah punya anak, 2 putrinya dinikahkan dengan 2 putri Abu Lahab. Ya, Utbah dan Utaibah anaknya Abu Lahab dinikahkan dengan Ruqayyah dan Ummu Kulthum, anaknya Rasulullah SAW, putri-putrinya Rasulullah SAW. Saking sayangnya Abu Lahab sama Rasulullah SAW. Begitu beliau jadi nabi berdakwah, bencinya minta ampun gak ketulungan. Ya. Apa gambaran kebencian Abu Lahab? Gambarannya adalah kalau Rasulullah SAW selesai ngomong sama orang, begitu dia pergi disamperin orang itu. Apa dibilangnya? Jangan dengerin tuh ponakan saya orang gila. Kayak gitu tuh diikutin tuh sepanjang hari tuh diikutin ke kemana-mana dia pergi. Rasulullah SAW pergi ke orang lain, ngomong sama orang lain, disusul. Jangan dengerin dia orang gila. Itu pamannya sendiri. Ya, itu Abu Lahabnya. Ummu Jamilnya ngapain? Ummu Jamilnya dia tahu Rasulullah SAW biasa pergi kemana. Kalau pergi ke Masjidil Haram, ke Ka'bah, dia pasti lewat jalan sini. Dia apain? Ditaruh duri di situ. Bayangin. Istrinya narokin duri, suaminya ngejelek-jelekin Rasulullah SAW. Benar-benar apik kerjasamanya. Ya, dan benar-benar tadinya orang sayang banget jadi benci banget. Semua cerita itu bisa kita ingat kalau kita tahu ceritanya. Maka begitu disebut nama Abu Lahab, nempel semua ceritanya. Berat. Ingat kita orang baik bisa jadi berubah jadi orang jahat banget. Ya, bisa jadi kita ingat sama seseorang dalam hidup kita, oh iya bener ya ini tadinya teman baik saya sekarang jadi musuh saya.
Atau bisa jadi Anda ingat sama diri sendiri, hati-hati ya. Sekarang saya merasa jadi orang baik, jangan-jangan nanti nggak kayak gini lagi, naudzubillah min dzalik. Banyak pelajaran dari surat Al-Lahab, surat cuma segitu doang. Kalau Anda tahu Abu Lahab, kalau nggak tahu ya repot. Ya. Kalau nggak senang sama Quran, nggak senang sama Rasul, nggak senang sama Rasulullah SAW, nggak mau dengerin sirah nabawiyah, nggak mau baca ceritanya. Kalau tahu ceritanya, ayat cuma segitu doang, semuanya muncul gitu. Otak kita ini kan hebat banget gitu. Ya, satu kalimat muncul sekian image-nya, berat langsung. Ya, ingat kita Abu Lahab tuh kayak apa? Kenapa dia disiksa dengan api yang lahap? Kenapa istrinya ikut-ikutan juga? Ingat kita. Ya. Nah ini, jadi pengetahuan tuh harus sampai kepada ihsan tadi, itu masalahnya. Sekarang pendidikan kita nggak kayak begitu. Bahkan penghafal Quran pun ada yang nggak begitu. Hafal Quran tapi nggak sampai pada ihsan, nggak nyampe, nggak ada gunanya. Karena suatu hari dia akan tiba pada kondisi di mana nggak ada yang lihat, nggak ada yang lihat, nggak ada yang ganggu saya, atau mungkin ada yang lihat tapi dia di posisi tertinggi. Dia jadi kepala jadi manajer, jadi kepala perusahaan. Kalau dia masih jadi pegawai nggak bisa seenaknya. Tapi udah jadi manajer, jadi direktur, bisa seenaknya. Nah, siapa Anda ketika Anda dikasih kesempatan? Siapa Anda di ruang tertutup? Siapa Anda ketika nggak ada yang lihat? Itulah Anda yang sebenarnya. Ya. Inilah yang nggak pernah tersampaikan dalam pendidikan kita. Makanya jangan heran ada pelajaran agama, ada pelajaran moral, nggak akan sampai. Nggak akan bisa kita menjaga akhlak kita kalau nggak ingat sama Allah. Cuman itu doang yang menjaga kita. Bukan pengetahuan. Anda tahu hukum, Anda bisa jadi memanipulasi hukum. Anda tahu perbankan, Anda bisa manipulasi perbankan. Anda tahu agama, Anda bisa memanipulasi agama. Tapi Anda ingat Allah, nah itu yang mencegah kita. Itu doang. Ya, mungkin kalau kita masih kecil banyak yang mencegah kita. Tapi kalau kita sudah besar atau nggak ada yang lihat, nggak ada yang mengganggu, cuman ingat sama Allah doang yang bisa mencegah kita. Ya, nggak ada yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan dulu kepada MC. Tafadhol. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak Ustadz atas penjelasannya, yang mana ini merupakan hal yang sering kali ataupun menjadi topik perbincangan kita beberapa waktu kemarin. Baik, izin Ustadz, ada pertanyaan yang masuk Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, seringkali pemuda kalau ikut dalam dunia keagamaan atau organisasi atau sebagainya khawatir nanti terjadi brainwash ataupun cuci otak gitu Ustaz. Nah, ternyata malah melakukan hal tersebut. Apalagi sekarang banyak sekali pemuda yang ogah karena hal tersebut, tapi malah tidak ikut hal tersebut, malah melakukan kejahatan seksual. Bagaimana tanggapan dan penjelasan dari Ustadz? Ya, lagi-lagi seperti saya bilang, kisah terbaik itu kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam itu nabi. Ya, sekarang kita pada heran kenapa ada orang jadi ustadz, jadi kiai, kok jadi menyimpang juga. Nabi saja kalau nggak hati-hati terpleset. Ya, kalau nggak lari dia dari maksiat, kepleset, itu nabi. Makanya kadang-kadang saya suka sebel kalau orang berpikir bahwa mentang-mentang dia udah soleh, dia udah belajar agama, dia kira dia bisa nyerempet masalah. Enggak. Ya, justru Anda terbukti bahwa Anda ngerti agama kalau Anda lari seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Itu contoh terbaik gitu. Ada di antara kita lebih baik daripada Nabi Yusuf alaihissalam? Enggak ada. Enggak ada. Ya. Maka yang terbaik dari kita ada yang larinya paling kenceng. Lari gitu ya, bukan diserempet-serempet. Bukan nyerempet-nyerempet. Ah nggak apa-apalah. Ini pacaran supaya semangat belajar kok. Ya elah. Basi banget, udah tahu kita. Ya. Udah tahu mau kemana larinya, ya, enggak.
Nah kalau kita sadar bahwa Nabi Yusuf alaihissalam itu laki-laki terbaik, salah satu laki-laki terbaik yang pernah Allah ciptakan, itu saja lari. Maka kalau Anda lihat suatu hari, seperti saya bilang tadi ya, manusia itu kadang-kadang manipulatif ketika nggak ada yang lihat. Ya, mungkin dia aslinya orang soleh, tapi begitu dia tiba di posisi puncak, di mana semua orang nurut sama dia, semua santri santriwati nurut-nurut aja, datang ke ruang tertutup cuma berdua doang nurut aja. Ya, ketika itu terjadi, ketika dia sampai pada level itu, setan datang. Ya, nah kita sebagai yang di bawah, yang lagi jadi korban gitu ya, kita juga harus ngerti pada realita itu. Maka ketika ada orang, walaupun kita hormati orangnya, kita berguru sama dia, tapi kalau dia tiba-tiba ngajarin yang nggak bener, lari. Ya, kenapa? Karena bisa saja dia terjebak, terjerumus. Jangan kira masa lalunya sebagai orang soleh bisa bikin dia selamat sama lamanya, enggak. Ya, itu makanya dalam Islam harus ada amar ma'ruf dan nahi mungkar. Sepaket itu. Kadang-kadang kita kira amar ma'ruf doang, nahi mungkar ntar aja, enggak. Itu sepaket. Kalau ada yang salah ya salah, tinggalin. Ya, karena Nabi Yusuf alaihissalam saja hampir terpleset. Kalau beliau aja bisa kepleset, hampir terpleset gitu ya. Apalagi orang lain. Apalagi kiai, apalagi ustadz, apalagi saya yang ngomong, ya, apalagi saya. Maka ingatkan kalau ada yang aneh-aneh, ya. Kadang-kadang kita ngerasa aman kok, serempet-serempet aja, bahaya. Enggak ada yang aman, ya, enggak ada yang aman, ya. Makanya diingatkan terus kan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimin. Berhati-hatilah. Takwa itu artinya berhati-hati. Berhati-hati. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah pada Allah dan sebenarnya takwa, jangan mati kecuali muslim. Yang hari ini beriman, naudzubillah min dzalik, belum tentu matinya sebagai muslim. Itu tajam sekali itu kalimatnya. Belum tentu. Dan saya sudah melihat langsung kenyataannya. Ya, ada orang-orang yang soleh banget, berapa tahun berlalu, muslim pun enggak. Ada orang soleh banget berapa tahun berlalu, mengakhirinya hidupnya di tangannya sendiri. Ya, itu yang saya omongin dua-duanya teman-teman saya sendiri, bukan orang lain. Saya tahu betul siapa namanya, orangnya tahu. Ya, jadi bukan dari kasus-kasus yang saya baca, bukan. Dari kasus yang saya lihat sendiri. Dulunya soleh. Ya tentu saja nggak dalam semalam kayak begitu, ada prosesnya. Ada proses, ada masalah-masalah yang bertumbuk-tumbuk akhirnya, ya. Tapi tetap aja gitu ya, namanya manusia nggak ada yang kebal. Jadi kalau suatu hari kita ngelihat ini orang soleh, orang tiba-tiba begitu kita berdua dengan dirinya, tiba-tiba dia bawa kita ke tempat tertutup, tiba-tiba yang ngajakin yang nggak bener yang nggak bener, ya. Kalau ada orang paling terhormat dalam agama kita, siapakah namanya? Nabi Muhammad SAW kan, tapi agama kita namanya bukan Muhammadan. Orang barat dulu nyebut kita Muhammadan. Nama agama kita bukan nama beliau, nama agama kita bukan nama orang, nama agama kita adalah nama sebuah nilai. Bukan orang patokannya, nilai. Salah ya salah, ya, benar ya benar. Mentang-mentang yang melakukan salah adalah orang yang sangat kita hormati, bukan berarti yang salah jadi benar, enggak, tetap salah. Ya, ini kan pertanyaannya tadi seperti itu ya. Ya, jadi jangan kita kaget kalau tiba-tiba yang kita hormati tiba-tiba kok menyimpang, ya dia kepleset berarti. Kalau dia taubat bagus, kalau dia terusin, that's human. Ya, kita menghargai nilai bukan orang, bukan nilai bisa dibengkokin gara-gara orang, enggak, salah ya salah. Ya, kalau Anda terperosok, maka udah banyak orang lain yang udah terperosok. Yang lebih baik daripada Anda pun pernah terperosok juga. Ada orang udah masuk Islam, keluar dari Islam. Kapan? Di zaman Rasulullah SAW, coba bayangin ya. Ada orang sempat hidup bersama Rasulullah SAW, sempat baca syahadatain, sempat berjuang, murtad juga. Bayangin ya. Gimana susahnya menjaga keimanan. Zaman dulu aja susah, apalagi zaman sekarang. Sekarang kita ketemu Rasulullah SAW yang kagak. Ya, itulah ya, padahal. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Izin Ustadz, ada satu pertanyaan lagi Ustadz.
izin bertanya Ustadz, beranjak dari kasus yang kemarin, seringkali wali atau orang tua kerap kali membela meskipun anaknya melakukan kesalahan dan merasa serta menganggap bahwa orang tua perlu membela terhadap kesalahan anaknya. Bagaimana pendapat Ustadz tentang orang tua yang seperti ini? Ya. Ustadz. Ini masalah berat buat para filsuf Yunani, tahu nggak? Ada seorang filsuf bikin buku isinya cuma masalah itu doang. Isinya ceritanya begini, dia bilang ini masalah nggak tahu masalah rekaan atau beneran gitu ya. Dia cerita ada seseorang bapaknya habis membunuh, habis berbuat kesalahan membunuh orang lain. Lalu dia kabur ke rumah anaknya, ngumpet. Nah kira-kira mana yang perbuatan yang benar? Menyerahkan dia pada yang berwajib, kalau diserahkan pada yang berwajib pasti dihukum mati. Atau disembunyikan, kalau disembunyikan keadilan gak tegak, kasihan keluarga korban. Itu jadi diskusi berat buat para filsuf Yunani. Tapi kelar sama Rasulullah SAW dengan satu kalimat. Kalau Fatimah mencuri, saya potong tangannya. Kenapa Rasulullah SAW bisa ngomong kayak begitu? Karena gak sayang sama Fatimah? Enggak, sayang banget. Ya, bukan karena itu. Bukan karena nggak emang nggak sakit motong tangan anak sendiri, sakitnya nggak ketulungan pasti. Saya belum pernah ngerjain, tapi amit-amit ngebayanginnya. Amit-amit. Ya, mendingan tangan saya dipotong daripada tangan anak saya dipotong. Tapi kalau memang dia mencuri harus dipotong tangan. Kenapa Rasulullah bisa ngomong kayak begitu? Karena ingat Allah sekali lagi gitu loh. Ingat bahwa Anda kalau mau selamatin dia di sekarang nih, sekarang udah pura-pura aja nggak ada yang terjadi, nggak usah dihukum. Dia habis bunuh orang, pura-pura nggak tahu aja. Umpetin semua bukti-bukti, bungkam semua saksi, selesai, beres kan? Di dunia selamat, di akhirat enggak. Sekali lagi, enggak ada yang mencegah Anda curang kecuali ingat sama Allah, enggak ada. Yang mencegah Anda manipulatif, enggak ada, kecuali ingat sama Allah. Bukti bisa dikubur, saksi bisa dibungkam, sistem bisa dimanipulasi, dicari celahnya, enggak ada sistem, enggak ada celah tuh enggak ada. Wah hukum Islam dalam hukum Islam tentang zina kan sudah sempurna Ustadz, gampang celahnya. Kenapa? Kan harus ada 4 saksi. Ya, pernah terjadi ada orang dihukum cambuk di zaman Umar bin Khattab, bukan karena dia berbohong, tapi karena dia nggak mau cabut kesaksian. Dia bilang si fulan berzina. Ada 4 saksi, ada 4. Yang satu bilang dia berzina. Bukan hanya 4 saksi ya, 4 saksi dan menyaksikan. Mohon maaf agak vulgar dikit ya, menyaksikan hubungan kelamin. Ya, jadi walaupun ada sepasang manusia sudah telanjang bulat di tempat tidur, belum zina namanya. Harus ada 4 saksi menyaksikan. Ya, betul-betul masuk kelaminnya. Selesai. Satu orang mengatakan, iya sudah terjadi. Satu saksi kedua bilang sudah terjadi. Yang ketiga bilang sudah terjadi. Yang keempat bilang saya nggak yakin. Maka 4-4-nya harus mencabut kesaksiannya. Ternyata yang satu ngotot nggak mau mencabut kesaksiannya, tetap dihukum cambuk. Ada celah, selalu ada celah. Ya, ada celah. Ya, bahkan dalam hukum Islam pun kalau mau dimain-mainkan ada celahnya aja. Ada celah. Udahlah biar gampang nikah siri aja, celah kan? Celah, kenapa? Karena nikah itu yang penting ada saksi, ada ijab kabul, ada mahar. Saksi kan gak harus ke RT kan, cukup 2 orang aja, kelar beres. Namanya nikah siri. Toto keluarga hancur gara-gara kayak begitu-begitu. Celah, selalu ada celah. Anda kalau mau manfaatin bisa-bisa aja. Ya, tapi apa yang mencegah Anda dari itu? Ingat sama Allah. Itu doang. Gak ada yang lain gitu. Ya. Apa yang mencegah kita? Gak bisa, ya. Itulah makanya sekali lagi penting sekali buat kita ini belajar agama tuh lebih intens lah. Sekolah nggak bisa diharapkan, ya. Pelajaran sekolah nggak bisa diharapkan. 2 SKS agama Islam dan etika Islam di kampus nggak bisa diharapkan sama sekali gitu ya. Nggak ada artinya itu mah. Ya, intinya seperti hadis Jibril tadi, ada iman, ada Islam, ada ihsan. Ya, iman. Bagaimana beriman sama Allah kalau nggak kenal sama Allah? Beriman sama Rasulullah SAW, kami nggak kenal Rasulullah. Beriman sama Quran tapi nggak kenal Quran, nggak bisa. Beriman tuh harus kenal. Ya,
Sekali lagi kesempurnaan gak ada. Kita sampai sampai akhir hayat kita masih belajar kok. Ya, tapi harus dimulai. Ya, kalau sudah beriman, ya pastinya kita berislam juga dong. Pastinya kita sholat. Ngapain kita sholat kalau nggak beriman? Kita tadi sholat karena kita beriman kan? Nah, karena kita beriman kita sholat, kita kerjain sholatnya, saumnya kita kerjain, zakatnya dikerjain, bla bla bla. Terakhir baru ihsan. Sampai kepada, bukan terakhir dalam arti udah selesai ini semua baru ihsan. Enggak, sambil jalan. Ya, sambil jalan. Ya, karena Anda bisa merasa diawasi Allah kalau Anda kenal sama Allah. Ya, Anda kenal Allah kalau Anda kenal Quran itu sepaket, semua itu sepaket. Ya, sepaket. Jangan ini dulu baru yang itu, enggak begitu. Ya, semuanya. Sambil jalan, sambil jalan, sambil jalan, makin kenal sama Allah, makin kenal sama kitabnya, makin kenal sama Rasulullah SAW, makin nikmat, makin terasa pengawasan Allah. Akhirnya kita di ruang tertutup, kita nggak jadi orang jahat. Ketika nggak dilihat orang, kita nggak jadi orang jahat. Ketika kita di posisi di atas, kita nggak jadi orang zolim. Kalau masih di bawah, nggak bakal bisa apa-ngapain. Saya dulu jadi pegawai, nggak pernah zolimi orang, ya lu pegawai. Pegawai mau ngapain emang? Nakal-nakal dikit dipecat sama manajer, kelar. Begitu Anda jadi manajer, nanti saya jadi manajer akan jadi orang baik. Gitu jadi manajer sama aja sama yang lain, ya. Ya, jadi masalah kayak ospek gitu ya. Ketika jadi junior, wah mikir ini senior zolim banget nih. Nanti saya jadi senior yang baik. Begitu jadi senior, jahat juga. Jahat juga ngerjain anak orang juga sama aja. Ya, saya ulang-ulang lagi gitu ya. Siapa Anda ketika nggak ada yang lihat? Siapa Anda di ruang tertutup? Siapa Anda ketika nggak ada yang mengawasi? Siapa Anda ketika Anda bisa berbuat apa aja? Ya, karena posisi Anda yang tinggi sekali. Siapa Anda ketika Anda berhadapan dengan orang yang nggak bisa ngelawan Anda? That's the real you. Ya, itulah Anda yang asli. Ya, kalau berhadapan sama orang yang bisa ngelawan, kita takut. Tapi kalau ngadepin orang yang nggak berani ngapa-ngapain, makanya Rasulullah SAW mengatakan orang yang terbaik adalah yang baik sama budaknya, sama istrinya, ya. Kalau dia baik sama atasan mah gampang, wong takut, gitu ya. Tapi kalau baik sama bawahan, itu baru. Ya, dan saya suka mengatakan jadi budak menurut standar Rasulullah SAW lebih baik daripada jadi pembantu standar kita loh. Standar Rasulullah SAW apa? Budak itu makan makanan yang sama dengan yang kita makan, mengenakan pakaian yang sama dengan selevel dengan yang kita pakai. Ada nggak yang pembantunya kayak begitu? Ya, kalau orang kayak begitu sama budaknya, itu udah pasti orang baik banget. Kenapa? Karena dia budak, lu bisa apain aja. Lu mau gebukin juga boleh-boleh aja. Tapi lu nggak gebukin kan? Berarti lu orang baik. Ya. Ya. Kita tuh baru terbukti orang baik kalau ada kesempatan untuk berbuat yang tidak baik. Ya. Nah kita harus sampai ke situ. Karena sekali lagi saya ulangi lagi, gak ada yang bisa nyelamatin antum. Gak ada, kecuali ingat sama Allah. Celah selalu ada. Kesempatan ada aja kesempatan. Dan jangan bilang kalau kesempatan ada saya akan tetap jadi orang baik, belum tentu. Belum tentu. Ya. Begitu ada godaan sedikit, serempet-serempet, nggak bisa. Nabi Yusuf alaihissalam lari, kita juga harus lebih lari lagi. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari kemaksiatan. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba yang Allah ridhoi. Amin ya rabbal alamin.